Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membahas sebuah film yang disutradarai oleh James Caan dan ditulis oleh Josh Rapnel bersama Anna Waterhouse. Film ini diambil dari kisah sebuah novel dengan judul yang sama, karya Ridian Brooke. Film ini merupakan sebuah film yang menceritakan kisah pasca Perang Dunia Kedua. Seorang kolonel Inggris dan istrinya ditugaskan untuk tinggal di Hamburg selama rekonstruksi pasca perang. Tetapi ketegangan timbul dengan orang Jerman yang sebelumnya memiliki rumah tersebut dan kisah cinta terlarang yang terjalin. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita mulai. Awal kisah kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Rachel sedang melakukan perjalanan dengan kereta api menuju Hamburg untuk menemui suaminya, yaitu si kolonel Inggris yang bernama Lewis Morgan. Si kolonel Lewis mendapatkan tempat tinggal sementara yang sangat mewah yang diberi perintah langsung dari Komisi Kontrol Jerman. Rumah tersebut milik seorang arsitek yang bernama Loberg. Sesampainya di Jerman, Rachel langsung disambut oleh sang suami. Di perjalanan menuju rumah, Rachel melihat orang-orang yang sedang mencari sisa-sisa mayat dari konflik perang yang terjadi. Sesampainya di rumah Loberg, kolonel langsung disambut oleh keluarga Loberg. Loberg pun memperlihatkan seluruh isi rumah kepada kolonel dan istrinya. Kolonel dan istrinya mendapatkan kamar yang sangat bagus di rumah tersebut. Basa-basi perbincangan antara suami dan istri pun dimulai. Rachel melihat sebuah tempat rokok milik suaminya. Ketika dibuka, Rachel melihat foto dirinya dan anaknya sedang merayakan ulang tahun. Di sini anak Rachel dan kolonel sudah meninggal dunia akibat kena bom saat perang terjadi. Rachel pun gelisah dan selalu mengingat anak sematawayangnya yang sudah meninggal. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, kolonel pergi ke tempat penampungan korban perang. Di situ dia bertemu dengan Kate Burnham, divisi intelijen. Di penampungan, para prajurit mencurigai ada seorang werewolf 88. Werewolf 88 sendiri adalah orang-orang yang sangat mengagumi Hitler. Orang tersebut berusaha kabur dari para prajurit. Ketika lengan baju pria tersebut dibuka, terdapat angka 88 pada lengannya. Cerita kembali ke kediaman Loberg. Di dalam rumah, Rachel mengambil sweater bekas pakaian anaknya, dan Rachel selalu mengingat kenangan dengan anaknya. Rachel berjalan di dalam rumah dan bertemu Frida. Frida adalah anak dari Loberg. Frida nampak tidak suka dengan kehadiran keluarga kolonel. Singkat cerita, kolonel kembali ke rumah dan menemui Rachel di ruang makan. Kolonel mengatakan kepada Rachel bahwasanya dia ingin keluarga Loberg, anak dan stafnya dibiarkan tinggal bersama di rumah tersebut. Namun Rachel menolak, dan dia merasa kalau keluarga Loberg harus keluar dari rumah tersebut. Perdebatan pun terjadi antara Rachel dan kolonel. Rachel mengatakan dia tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Namun kolonel menjawab, "Kau merasa tidak nyaman? Apa karena mereka orang Jerman?" Rachel pun terdiam. Mungkin kalian bertanya-tanya, itu kan rumah si arsitek Loberg, kok Rachel mau mengusir Loberg sih? Gini bos, suami dari Rachel adalah seorang kolonel di Inggris. Sedangkan kondisi saat ini, Jerman sudah kalah dengan sekutu, dan penempatan tinggal kolonel itu sudah diberikan langsung dari Komisi Kontrol Jerman. Jika Loberg menentang keputusan dari pemerintah, Loberg akan dihukum. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya kesepakatan pun terjadi. Loberg dibolehkan tinggal di rumah tersebut. Dia dan anaknya tinggal di atas loteng yang jauh dikatakan layak dibanding dengan keluarga kolonel yang tidur di kamar utama. Cekcok kembali terjadi ketika Rachel dan kolonel makan malam. Rachel menanyakan kepada suaminya, kenapa tidak ada perubahan dalam diri suaminya tersebut yang selalu bekerja setiap waktu dan tidak ada waktu buat Rachel. Bisa dibilang di sini Rachel sudah menemukan titik kebosanan dalam diri suaminya. Rachel pergi menemui temannya di sebuah kafe. Rachel bercerita kepada temannya tentang suaminya yang sifatnya terlalu baik kepada keluarga Loberg, sehingga membiarkan keluarga Loberg tinggal bersama dengan dirinya. Sesampainya pulang dari kafe, Rachel melihat Frida sedang bermain piano. Loberg kemudian menyuruh Frida untuk kembali ke loteng. Loberg meminta maaf kepada Rachel karena Frida tidak meminta izin memainkan piano tersebut. Rachel pun menganggapnya tidak apa-apa dan juga Frida memainkan pianonya cukup bagus. Loberg pun mulai menjelaskan kepada Rachel bahwa Frida tidak pernah berlatih sehingga itu membuat Claudia putus asa.
kalau dia adalah ibu dari Frida atau istri dari Luberg yang sudah meninggal. Keesokan harinya, Rachel memperhatikan Luberg di jendela. Di sini Rachel mulai tersentuh dengan karismatik dari seorang Luberg. Frida pergi ke penampungan untuk membantu para warga, dan dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Barker. Malam harinya, Rachel bertanya kepada Luberg tentang lukisan yang terpajang di dinding rumahnya. Dan Luberg pun menjelaskan bahwa itu adalah lukisan von Guerra. Rachel tidak suka dengan keberadaan lukisan tersebut. Cekcok pun mulai antara Rachel dan Luberg. Luberg berbicara dengan nada keras kepada Rachel bahwa jika kau membenci kami, maka usirlah kami dari sini. Luberg pun memberi alasan agar dia diusir dari tempat tersebut, yaitu dengan cara mencium Rachel sehingga Rachel membencinya. Alhasil, tamparan keras pun dilayangkan Rachel kepada Luberg yang sudah berani macam-macam dengan dirinya. Frida kembali ke penampungan. Dia melihat ada tato di tangan si Barker yang bertuliskan angka 88. Frida memberikan sebuah kotak rokok kepada Barker. Malam harinya, Rachel mengadakan pesta kecil di rumahnya. Ia menggunakan gaun yang sangat indah, dan dia berusaha menggoda suaminya. Ritual pun mulai disiapkan Rachel. Ketika suaminya mulai masuk kamar, dan sangat disayangkan, Pak Kolonel mendapatkan panggilan telah terjadi demo besar-besaran di kota. Pak Kolonel pun harus pergi ke kota secepatnya. Dalam aksi demo, Luberg ada di sana. Saat ada seorang yang jatuh, Luberg berusaha untuk menolong orang tersebut. Namun sayang, justru malah Luberg yang kena pukul oleh petugas. Sesampainya Luberg pulang ke rumah, ia melihat Rachel dan teman-temannya sedang mengadakan sebuah pesta. Namun teman Rachel mencoba mengolok-olok Luberg. Mereka memainkan piano milik istri Luberg dengan tidak beraturan dan memukulnya dengan keras. Hal tersebut membuat Luberg naik pitam. Merasa tidak enak, Rachel kemudian mencoba membersihkan luka Luberg akibat kena pukul petugas saat demo tadi terjadi. Rachel terbawa suasana dan terjadilah hal yang kita inginkan. Saat sedang asik-asiknya, suami Rachel pun datang. Bergegaslah mereka merapikan pakaian mereka masing-masing. Keesokan harinya, Kolonel Morgan tiba di markas kesatuan dan mendapatkan sebuah info dari bawahannya. Telah terjadi serangan bom besar-besaran di wilayah Rusia. Hal tersebut membuat Kolonel harus pergi untuk beberapa hari. Rachel membujuk untuk ikut namun tidak diperbolehkan sang Kolonel karena risiko dan bahaya yang akan didapatkan. Namun Kolonel berjanji saat Natal tiba ia sudah kembali ke rumah. Di saat Kolonel Morgan pergi tugas, Rachel banyak menghabiskan waktunya dengan bermain piano dan berusaha mendekati keluarga Luberg, terutama kepada anaknya Frida. Karena sebelumnya hubungan mereka kurang baik, mulai dari mengajak bermain piano bersama, makan bersama di satu meja, menonton film bareng, sampai mengajak Frida perawatan rambut bersama. Hubungan keluarga tersebut semakin membaik. Rachel pergi menemui Luberg dan kejadian yang kita inginkan terjadi lagi. Rachel dan Luberg pergi bersama, tampak kebahagiaan yang sangat terlihat di antara mereka. Luberg memberikan saran untuk Rachel agar ikut pergi bersama dengannya. Lagi dan lagi hal yang kita inginkan terjadi lagi. Natal telah tiba waktunya. Kolonel Morgan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Kolonel disambut Rachel dengan memainkan piano. Sang Kolonel mencari Luberg. Ia ingin menyampaikan sebuah berita penting. Ternyata sang Kolonel mendapatkan jabatan baru, namun ditugaskan kembali ke London. Hal tersebut membuat Rachel dan Luberg terkejut. Pasalnya cinta terlarang antara mereka berdua akan segera berakhir. Di pengungsian, Frida sedang mencari Bertie, namun Bertie tidak ada di situ. Dan Frida mendapatkan sebuah foto di mana gambar Kolonel Morgan telah dilubangi Bertie dengan api rokok. Kembali ke kediaman Kolonel, Rachel terus memikirkan tentang kepergiannya ke London dan memikirkan hubungannya dengan Luberg. Di saat Kolonel Morgan sudah menuju mobil, Rachel didatangi sama Luberg dan menyuruh Rachel untuk berbicara terus terang tentang hubungannya. Di sebuah pesta yang didatangi Kolonel dan Rachel, Kolonel Morgan mengetahui hubungan Rachel dan Luberg dari temannya. Kolonel bertanya kepada Rachel, sejak kapan hubungan perkawinannya berakhir, sehingga Rachel berani selingkuh darinya. Namun Rachel mengelak dan malah menyalahkan suaminya yang telah membiarkan anaknya mati. Bisa dibilang pembahasan anak menjadi tameng buat Rachel untuk tidak disalahkan. Kolonel mengajak Rachel pulang. Di tengah perjalanan, boom! Terdengar suara tembakan yang begitu keras, dan yang menjadi korban adalah sopir dari Kolonel. Bukannya lari, Kolonel Morgan malah mencari sang penembak.
aksi kejar-kejaran berlangsung antara kolonel dan sang penembak. Ya, sang penembak ialah Bertie, temannya Frida. Bertie sudah terdesak, ia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Karena Bertie sekarang berdiri di tengah air yang membeku. Akhirnya es yang membeku itu pun pecah, sehingga membuat Bertie tenggelam. Frida mencoba menyelamatkan Bertie, namun sayang, Bertie sudah tenggelam. Setibanya di rumah, Lubbock menemui Rachel, dan Rachel pun mengatakan kalau suaminya sudah tahu semuanya. Lubbock berencana pergi besok dan membawa Rachel. Rachel pun menyetujuinya. Kolonel Morgan tidur di kursi dan merenungi apa yang sudah ia perbuat selama ini, sehingga membuat Rachel pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Rachel sudah berkemas pakaian bersiap untuk pergi. Lubbock menemui sang kolonel untuk berpamitan, namun Kolonel Morgan enggan memberi tanggapan lebih dan menyuruh untuk segera pergi. Rachel pun juga sama berpamitan dengan kolonel. Hati Kolonel Morgan hancur, namun ia mencoba untuk tegar atas apa yang telah terjadi. Morgan mengatakan kepada Rachel bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Rachel, namun karena ia adalah seorang kolonel dan itu adalah pekerjaannya mengabdi kepada negara. Morgan juga bilang kalau Rachel adalah bagian terbaik dari dirinya dan akan selalu begitu selamanya. Rachel, Lubbock, dan anaknya Frida bersiap pergi. Kolonel Morgan melihat sweater anaknya dan akhirnya tangis seorang kesatria itu pun pecah juga. Tiba di stasiun kereta, waktu keberangkatan Rachel dan Lubbock sudah tiba. Timbul keraguan di hati Rachel, dan akhirnya Rachel memutuskan untuk kembali kepada Kolonel Morgan yang ganteng. Kolonel Morgan pun menerima Rachel kembali hidup bersama dengan dirinya. Film pun berakhir dengan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.